Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kesehatan selalu ya, dalam wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Hari ini pelajaran pertama tatap muka kita, pertemuan pertama tatap muka kita akan membahas mengenai materi limit fungsi aljabar. Ya, dimana di kelas 3 ini kalian, atau di kelas 12 ini kalian akan belajar mengenai limit fungsi aljabar dengan materi lanjutannya, yaitu turunan atau diferensial, dan dilanjutkan dengan integral. Jadi ada 3 materi yang akan kalian pelajari selama kelas 3 ini, yaitu limit fungsi aljabar, diferensial atau turunan fungsi aljabar, dilanjutkan dengan materi yang terakhir yaitu integral ya. Nah, pada materi yang pertama kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi ini apa? Apakah ada materi prasyaratnya untuk menguasai limit fungsi? Ya, tentu saja di matematik hampir semua materi ada prasyarat materi sebelumnya yang kalian pernah pelajari prasyaratnya di kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 10 kalian pernah belajar mengenai persamaan linier, dan di kelas 11 kalian pernah belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, seperti biasa ya, KKM kita tidak tinggi-tinggi, sesuai dengan kemampuan kalian dari kelas 10, kelas 11, yaitu hanya 65. KKM-nya 65 yang perlu kalian capai. Nah, kita langsung saja menginjak ke materi karena kita punya waktu sangat singkat ya, supaya tidak terlalu lama durasinya. Materi yang pertama, bab pertama, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar. Pada materi yang pertama ini, di sini ada kata limit, ada kata fungsi aljabar. Yaitu limit memiliki arti pendekatan. Ya, mendekati. Ya, limit berfungsi atau bermakna pendekatan atau mendekati. Kemudian bagaimana dengan fungsi aljabar ini? Berarti yang kita buat pendekatan itu adalah fungsi aljabar. Fungsinya kalian sudah belajar di SMP, sudah belajar fungsi, yaitu fungsi itu hubungan relasi satu-satu. Nah, hubungan relasi satu-satu. Nah, di sini limit tandanya seperti ini ya. Ditulisnya, cara penulisannya limit x mendekati 2 misalnya. Ini dibacanya limit x mendekati 2. Ya, limit x mendekati 2. Nah, bagaimana fungsinya di sini? Nanti akan ada fungsinya. Fungsinya misalnya saya pakai fungsi linear dulu ya. Fungsi linear. Misalnya limit x mendekati 2, x ditambah 3. Nah, limit x mendekati 2, x ditambah 3. Nah, untuk soal seperti ini, ya saya tidak akan menjelaskan secara teoritis terlalu panjang untuk limit. Kita langsung to the point saja ya, yang penting kalian mampu untuk mengerjakannya. Nah, limit x mendekati 2, di sini kita bisa langsung ya, untuk soal-soal seperti ini. Nah, kita bisa langsung di sini x mendekati 2, x ini adalah x ini juga sama. Oleh karena itu, x di sini sebagai variabel ya, kita bisa ganti dengan konstanta yang ada pada angka 2. Ini namanya konstanta. Nah, kita ganti variabel x dengan konstanta 2 sehingga menjadi sama dengan ini. Kalau sudah disubstitusikan, sudah diganti, maka x bisa langsung diganti dengan 2.
Jadi sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu contoh sederhana dari soal limit ya. Jadi apabila ada huruf X, kemudian di sini variabel X mendekati 2, maka variabel X bisa diganti dengan angka 2, sehingga kalian bisa langsung mensubstitusikan X ini dengan angka 2 ya. X dengan angka 2 ini diganti dari X yang 2 yang ini ya. Nah, kita coba contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Saya tentukan contoh soal, tentukan nilai dari limit X mendekati 3 untuk fungsi 2X ditambah 5. Nah, maka kalian bisa langsung menggantinya menjadi sama dengan 2. Nah, X ini diganti dengan 3, yaitu 2 kali 3 ditambah 5. Jadi sama dengan 2 dikali 3 6 ditambah 5 sama dengan 11 ya. Itu contoh yang pertama. Ini untuk persamaan linear ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya limit X mendekati 3. Kita masukkan persamaan kuadrat sekarang ya. Misalnya 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6. Nah, maka ini pun sama ya. Variabel x yang ada di sini diganti dengan variabel x ini, yaitu diganti dengan angka 3, sehingga menjadi sama dengan 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurangi 6. Jadinya 2, 3 dikuadratkan, 9 ditambah 3 kali 3, 9 dikurangi 6, sehingga menjadi 18 ditambah, yang ini langsung operasikan jadi 3. Jadi 18 ditambah 3 sama dengan 21. Jadi limit X mendekati 3 pada persamaan ini sama dengan 21. Ya, begitupun untuk persamaan tingkat tinggi. Nah, ini persamaan kuadrat, persamaan kita coba yang lebih tinggi lagi. Nah, persamaannya misalnya limit X mendekati 4 nah, atau 2 saja lah. Nah, tidak harus 2 saja, misalnya negatif juga boleh. Misalnya saya pakai negatif 2. Limit X mendekati negatif 2 untuk persamaan yang lebih tinggi, misalnya 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2. Nah, maka seluruh variabel X yang ada pada soal, diganti dengan angka negatif 2. Ya, diganti dengan angka negatif 2. Menjadi bagaimana? Jadinya 3 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali negatif 2 ditambah 2. Nah, baru kita selesaikan. Menjadi di sini 3 negatif 2 pangkat 3 berarti samanya dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya negatif 8. Nah, ditambah 2
Yang ini negatif 2 kali negatif 2, karena negatif 2 kuadrat. Berarti negatif 2 kali negatif 2. Berapa hasilnya? Yaitu 4. Kemudian ini negatif, ya, atau kurangi 6 kali negatif 2. Berarti samanya dengan negatif kali negatif positif atau tambah 6 kali 2, 12. Ditambah 2. Nah, jadi sama dengan 3 kali negatif 8. Negatif 24. Ditambah 2 kali 4, 8. Ditambah 12. Tambah 2 langsung aja ya, 14. Nah, jadi berapa? Negatif 24 tambah 8 tambah 14. Nah, ini jangan negatif ditambahkan, jangan 24 tambah 8, tapi 8 tambah 14. Jadinya negatif 24 ditambah 8 tambah 14, 22. Jadi sama dengan negatif 2. Nah, sama aja dengan punya utang 24. Kita punya keperluan untuk membeli barang seharga 24.000. Ya, mau membeli barang seharga 24.000. Sementara uang kita ada 22.000 misalnya. Berarti berapa kekurangannya? Ya, kekurangannya 2.000. Nah, ini cara berhitung. Nah, ini contoh limit. Ya, contoh perhitungan limit berhingga untuk soal yang bisa langsung diselesaikan. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saja disimak, diulang-ulang terus sampai kalian betul-betul kuasai. Ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke masih berhingga. Ini namanya limit berhingga dengan langsung bisa dikerjakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba limit berhingga yang harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu di dalam bentuk fungsinya, kemudian baru bisa disubstitusikan nilai dari variabelnya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup di sini. Kemudian ada tugas ya untuk dikerjakan. Nah, jadi contoh soal, silakan nanti kalian ulang-ulang terus. Untuk latihan soal nomor 1, atau tentukan nilai limit dari. Tentukan nilai limit dari 1. Limit X mendekati 2 untuk 4X dikurangi 5. Nomor 2. Limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4. Untuk nomor 3. Limit X mendekati negatif 2 untuk persamaan 3X kuadrat untuk fungsi, atau 3X pangkatnya kita tambahkan yang 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Ya, silakan latihan soal ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Nah, dikumpulkan di mana? Di Google Classroom. Jadi ini saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Silakan kalian pelajari di rumah, diulang-ulang sampai tugas yang ini dikumpulkan pada hari ini. Ya. Sebisanya secepatnya dikumpulkannya ya. Silakan kalian lihat, mudah-mudahan
pelajaran hari ini bisa bermakna dengan baik, bisa kalian pelajari dengan baik di rumah. Mudah-mudahan COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk selalu belajar dan belajar. Ya, silakan bagi yang sudah mengerjakan langsung dikumpulkan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.